In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Jadi, lu sebagai bapak-bapak, apa kegiatan lu yang masih kelihatan anak muda depan anak lu? Ya, ada kayaknya mungkin gue kelihatan konyol aja di depan dia kali ya. Enggak, tapi tadi gue ngobrol sama Raymond kan. Raymond juga nanya, lu sama anak lu kayak gini juga gak? Iya. Ngobrol sih. Ya iyalah, gue juga ngobrol sama bapak gue. Enggak, cuman maksudnya kalau sama anak gue tuh, gue kalau ngobrol tuh lebih lepas aja dibanding mungkin dia sama maknya mungkin. Kalau sama gue kan gue mungkin posisikan diri gue tuh kayak temennya dia aja. Oh jadi dengerin dia mau cerita apa. Oh gue yang bisa gue kasih ke dia, gue cerita aja. Ya udah ini man, kalau ini begini, cowok tuh begini, apa pokoknya di pelajaran tuh harus begini, di kehidupan lo harus begini gitu. Enggak, lu kayak gini emang karena lu belajar atau karena emang lu terbiasa dulu sama keluarga lu juga kayak gitu? Iya, terbiasa. Kan gue juga kan blasteran kan? Blasteran ini apa? Panci sama sendal jepit. Dia paling nggak mau orang tahu kalau dia blasteran. Blasteran Takut takut dideportasi dari Indonesia. Diganyang. Makanya kalau itu mah nggak usah. Ini off the record biasa. Nggak, tapi emang aslinya emang karena kemarin gue juga sempat ngobrol sama teman gue. Pada saat ada yang keluarga blasteran, keluarga itu lebih demokratis gitu loh dibanding orang timur, orang Indonesia. Jadi kayak orang tuanya itu dari kecil pun sudah kayak nanya pendapat. Terus habis itu anak-anak itu sudah terbiasa menyampaikan aspirasi, menyampaikan kayak nggak setuju seperti apa gitu loh. Tapi itu biasa sih ya. Kayak gue aja kan, gue dari dulu itu jadi kayak bokap gue itu, gue tuh bisa lihat bokap gue itu hampir kayak 6 bulan sekali baru pulang. Nah itu pun cuma seminggu. Dan gue nggak terlalu dekat sama dia. Gue lebih dekat ke nyokap lah. Tapi kalau sama anak gue, jadi ya itu apa yang gue rasain, maksudnya ke anak gue nggak mau nih anak gue tuh kayak gue dulu gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin gue deket sama dia, gue ngertiin dia, maksudnya hari-hari yang momen-momen yang dulu gue nggak dapet sama bokap gue bisa kasih dia, kayak gitu. Sedih ya jadinya. Ya iyalah. Tapi kan ya itulah. Jadi sekarang kalau dia tanya apa ya gue sebisa mungkin gue harus kasih. Oh nih man, nih harus gini, harus gitu. Jadi kasarnya adalah lu seperti ini membuat diri lu sebagai teman terhadap anak lu karena dulu lu merasakan bahwa apa yang lu nggak dapetin, lu berharap bahwa anak lu bisa dapetin dari lu. Oh iya, iya. Ya semua orang tuh kayak gitu ya, maksudnya ya kayak dulu gue susah, gue nggak mau anak gue susah. Jadi, lu pernah susah? Oh iyalah. Gue pikir udah lahir udah kaya. Yang pasti sih makan nggak kurang aja. Itu apalagi ya? Udah kayaknya gitu. Kalau yang kecil ya biasa aja lah. Kalau anak-anak kan mah gitu. Nah tapi gimana lu bisa ngerti anak lu ya? Maksudnya kan banyak juga orang tua tuh yang berusaha. Tapi untuk sampai ke anak itu ya tetap aja masih kaku. Kalau lu lepas banget. Oh. Gue tahu lu kalau telepon sama anak lu gimana, anak lu juga bercanda sama lu gimana. Oh iya, makanya ya itulah gue bilang, maksudnya gue juga nggak ada. Ya dia tetap harus ngormatin gue lah. Dia tahu batasannya, dia tahu lah batasannya di mana. Kalau bercanda sama gue, kadang-kadang swearing juga sering. Cuman gue bilang kalau lu sama orang tua lu nggak boleh swearing, gue bilang. Ya kalau sama gue ya mungkin Dedi bisa dengar, ya udah Dedi maklum. Lu dia kan masih muda. Tapi kalau misalnya itu tetap kita ajarin lah, nggak bisa main lu sembarang di depan orang. Jadi kesanaan anak itu kan cerminan orang tua. Kalau lu anak lu begini ya, ini orang tuanya ngajarin nggak bener nih kan gitu. Iya kan kayak lu gitu lah. Tapi kan lo kan baik-baik, ya kan? Lo kan anak baik. Lo kan baik, berarti kan nyokap lo ajarnya baik. Iyalah, sejak bergaul Nggak. Nah terus bis itu anak lu sendiri berarti bisa dibilang amat sangat terbuka dong pada saat tidak ada keterbatasan sama sekali sama orang tuanya. Oh iya, justru itu yang keuntungan banget dong juga. Ya itu yang gue mau, maksudnya gue bilang sama bini gue juga
ya kalau bisa sebisa mungkin tuh kita dengar, kita jadi pendengar gitu untuk anak, jadi temen lah. Jangan sampai dia bikin salah tuh kita salah apa salah begini malah dimarahin gitu, anak jadi mereka makin tertutup kan. Wah, ini apa yang gue lakuin tuh kok salah semua kayaknya gitu. Justru kita dengerin dia begini, ini kira-kira benar nggak kalau begini, kalau begitu ya kita kasih tahu harusnya begini, lo harus pokoknya pengalaman kita yang kita dapat tuh udah kasih masukan untuk tapi dia. lu sendiri belajar psikologi? Enggak. Otomatis berarti? Iya otomatis, mungkin karena sering gue baca juga, jarang baca, random aja sih buku, paling nonton, banyak kan nonton sih ya zaman sekarang. Oke. Ya agak surprise sih gue, karena yang lu bilang itu emang banyak banget terjadi. Karena kemarin pun juga gue ngobrol sama temen gue, nanya lagi yang kayak tadi gue bilang, ada orang blasteran akan hidup lebih demokratis segala macam, sehingga akhirnya juga akhirnya itu tanpa sadar, kemarin gue ngobrol adalah kenapa sih kalau orang blasteran atau orang luar terlihat itu lebih pede di Indonesia dibanding orang Indonesia. Dia dalam bergaul kayak kesannya lebih gampang. Terus habis itu pada saat kalau lagi di kuliah atau pergaulan itu kayak lebih berani untuk berbicara, karena bukan suatu hal yang dianggap salah gitu loh, yang kita dulu bilang. Kalau kita kan yang kayak banyak orang timur, anak-anaknya dididiknya kan seperti kayak coba dengerin dulu nih, ini salah, tapi tidak dikasih tahu bahwa kenapa itu salah tanpa mendengarkan aspirasi gitu loh. Oh iya, sekarang orang-orang tua kalau zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu kan maunya pokoknya lo harus begini. Iya. Pokoknya lo harus begitu. Pokoknya yang benar tuh begini. Ya kita nggak tahu benarnya dari mana gitu. Setelah kesini itu kan kita mungkin makanya anak-anak zaman sekarang kan mereka dapat info lebih canggih daripada kita kan, orang jauh. Mereka bilang misalnya kalau misalnya begini kok, jadi lihat dulu dong, itu tuh kayak gue ngomongin penyakit sama anak gue aja bisa berantem. Bukan berantem, ya berantemnya debat kita. Debat karena dia informasi dari Google lah. Mr. Google. Jadi lihat dong, di sini dijelasin begini-begini. Kadang-kadang gue juga, oke, gue juga salah. Kadang-kadang gue, oh ya udah, tapi lo harus tahu juga ini penyebabnya begini. Aku juga kasih tahu apa yang gue tahu gitu. Jadi nggak semuanya dari Google. Nah dari Google pun dia bilang, udah ini, pokoknya anak-anak tuh zaman sekarang tuh udah banyak info ya. Easy, iya. Kayak gue selalu bilang, easy to access. Ya makanya makanya kita zaman dulu kan kita nggak bisa begitu. Mungkin waktu zaman gue bilang, wah, mama salah, harusnya begini. Wah, anak kurang ajar. Ambil rotan kalau nggak itu kan begitu. Ya, zaman dulu kayak gitu banget. Makanya parah. Guru pun zaman dulu kan parah-parah. Ya pendidikan tuh beda banget nggak sih sekarang? Amat sangat pada saat kayak di zaman lu, di zaman gua, ya kita beda jauh ya. Tapi kan masih iya. Di zaman gua dulu, di zaman gua aja tuh guru-guru tuh masih yang ditakutin. Yang belajar kalau tertib kita pasti tertib. Oh iya, itu sekarang kan. Sekarang nggak bisa. Oh, sekarang nggak bisa. Tumpah kan? Nggak, lo gini dikit aja langsung. Iya. Yang gue bingung adalah itu, makanya gue juga dengan gaya lo yang seperti ini, banyak orang tua kadang-kadang, gue justru sering ngobrol sama guru-guru juga, bukan salah anaknya juga kadang-kadang. Jadi pada saat ada seorang anak ditegur atau apa di sekolah, itu kadang-kadang orang tuanya nggak terima loh. Itu yang tadi lo bilang kayak dicolek atau digalakin dikit, marah orang tuanya nggak terima. Oh iya, itu banyak yang kayak gitu di sekolah. Anakku juga sama. Ada juga yang kayak gitu. Ada, kalau gue sih nggak, gue tanya dulu, itu gurunya lebih galak siapa? Gurunya apa Dedi? Dedi lebih galak sih. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Jadi kan maksudnya apa ya, selama masih dalam batasan-batasan itu gue bisa terima lah. Tapi kalau misalnya kalau zaman sekarang pun kita sebagai orang tua nggak mau lah anak kita disentuh, maksudnya sampai ya nakal juga. Kalau dulu zaman kita, mah tadi di sekolah Vian dipukul, nah syukurin lo, makanya bandel aja lo jadi orang katanya. Kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang kan enggak, orang tuanya kan protektif banget. Tapi pernah sih waktu gue SMA ada juga yang kayak gitu. Dia
digamparin, dipanggil bapaknya yang begini punya pangkat. Oh udah, kasus. Oh. Nah, tapi lo sendiri dengan gaya lo seperti ini, bagaimana juga lo bisa membatasi sama anak lo? Batasin gimana maksudnya? Sebagai karena kan lu memposisikan diri juga sebagai teman, lu memposisikan diri juga sebagai seorang ayah, tapi di satu sisi juga lu pasti akan memposisikan diri sebagai pendidik yang bukan mengarahkan saja tapi ngasih tahu juga yang harus didengerin. Ya, tapi ya itu ada ininya kok, ada ya kita juga bisa pilih-pilih kira-kira apa yang bisa kita. Kayak misalnya dia lagi ngobrolin soal teman sekolah, lagi ada masalah apa sama teman-teman, nah itu kita sebagai teman kita jadi pendengar, kasih tahu oh ya ini harusnya begini, kalau dia begitu tuh mostly orang tuh begini. Nah, tapi kalau misalnya pendidikan dia bilang Dad, Arun maunya jadi ini, mau jadi dokter lah, mau jadi apalah, Lu kasih kebebasan? Iya, gue kasih bebas apa aja, yang penting dia suka, yang penting lu ada passion dulu di situ, baru pasti lu ngelakuin all out gitu. Nah, teman-teman sosial lu ngajar didik anaknya kayak gitu nggak? Ya nggak juga. Ya ada. Ini emang ada pengaruh karena lo masih ada figur sebagai bapak-bapak muda, ya termasuk lah ya bapak-bapak muda. Iya, bapak-bapak muda, umur dong itu. Nggak, yang gue penasaran adalah apakah emang di usia lo dan sepantaran teman-teman lu ngedidik anaknya sudah mulai berubah, atau emang lu aja yang beda di antara teman-teman lu? Ya mungkin karena ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Background gue sebagai orang itu, ya itu karena itu tadi gue bilang, maksudnya apa yang gue nggak dapet, lu pengen kasih ke anak lu lah. Iya, figur bapak yang gue nggak dapet dari bokap gue dulu, ya itu yang gue kayaknya, kan kita pasti wah bokap tuh seharusnya begitu, bokap tuh harus nggak boleh begini, bokap tuh maksudnya orang tua itu. Jadi setidaknya lu punya kriteria lah ya? Iya, maksudnya gue juga bebas tidak, kalau misalnya dulu gue nggak mau dia begini, bokap kayak gini, harusnya gue ngelakuin hal yang berbeda gitu. Nah hal kayak gini lu sama istri lu juga ngomong atau gimana? Ngomong kasih tahu. Dan bisa terima nggak sih? Iya, kalau bini gue kadang-kadang kan pelajaran juga buat gue. Ya, nggak, kalau bini gue kan kadang-kadang dia bilang itu si Aaron begini, tolong kasih tahu. Gitu. Ya itu kadang-kadang gue juga kasih tahu, lu jangan marahin. Kalau anak tuh begini mesti didengerin. Maunya apa? Kenapa bisa begini begitu? Kita sekarang udah nggak bisa pakai marahin anak, itu udah, apalagi yang ABG udah. Ya anak lu paling tua udah menjelang ABG dong. Iya. Udah mulai kenal pacaran segala macam. Boleh kan? Kalau lu boleh nggak? Iya, gue sih nggak masalah. Yang penting masih dalam batasan-batasan lah. Dia tahu kan, tiap hari juga gue kasih tahu cowok tuh begini, cowok tuh begitu, cowok. Pokoknya gue kasih yang ini sampah-sampahnya dulu deh. Jadi dia tahu, oh iya, the worst thing is ini. Nah, jadi dia nggak boleh begini. Dia tahu lah batasannya, dia harusnya tahu. Itu. Ya selama ini sampai sekarang sih fine ya? Iya. Yang lo tahu? Yang gue tahu. Ya mungkin kalau pacar mungkin dia lebih ke mamanya, ke bini gue. Tapi kalau untuk hal-hal yang hari-hari itu mungkin ya lebih ke gue lah. Gue juga deket sama dia. Kan dari kecil juga dia, emang gue deket sama dia. Nah, dengan penampilan lu juga, dengan penampilan lu yang bertato, lu tindikan gitu. Ya aku tindikan deh. Coba. Oh iya. Ya kan? Lu ngejelasin ke anak-anak lu gimana? Oh, gue nggak tahu. Iya, dari dulu sih mereka mungkin bingung kali ya waktu kecil ya. Cuman makin gede kan mereka tahu. Bingung apa gimana anak? Yang penting dia lihat bapak gue bukan bajingan. Tapi anak lu kalau tato boleh nggak? Ya aku bilang, ya selama lu masih bisa. Pokoknya ya lu bisa bertanggung jawab atas itu, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Boleh lah. Boleh, walaupun perempuan. Walaupun perempuan. Ya zaman sekarang ya ampun. Di muka lah, pokoknya. Nggak masalah ya? Nggak masalah, kenapa?
Yang penting lu bisa cari duit sendiri. Iya dong, kalau lu tato terus lu apa ya itu kan image-nya masih Ya, abu-abu sampai abu-abu sekarang banget. gitu. Orang lihat betato tuh begini, pokoknya negatif lah. Ya cuman ya makin kesini kan makin orang juga lihatnya, oh ini ada seninya lah, ada ya kayak gue pernah di mall lagi belanja, gue lagi mau bayar, itu ada satu ibu-ibu pegang aja, gue sambil liatin nih kenapa nih, ini random main pegangnya, gue kaget dong, ini kenapa nih, oh ini asli ya, iya asli bu, Oh, bukan yang palsu itu ya? bukan palsu, bukan yang kain-kainan, bukan yang kain-kainan gitu kan, Oh iya. itu Gue pernah lihat juga yang kain-kainan gitu bisa. nah lu boleh tuh, ya gue pasti kasih itu. Gak, gue tatoan juga boleh. Ya bener lu. Gue termasuk juga keluarga gue yang untuk tatoan, terus habis itu merokok segala macam itu bebas. Oh, berarti ini dong nyokap bokap modern dong, maksudnya pemikirannya. Karena mungkin gini, kalau gue dari kecil dididik sama orang tua gue adalah dikasih tahu yang baik, yang buruk. Setelah 17 tahun lu berpikir udah. Jadi berkata, gue udah ngasih tahu nih daerah teritorial seperti ini, senjatanya kayak gini. Nah, sekarang tinggal lu praktekin. Nah, pada saat jatuh atau enggaknya, yaitu pelajaran lu. Iya, lu terimalah tuh, gitu kan? Ya lu terima, karena gue nggak akan lupa kayak bokap gue dulu selalu bilang bahwa kayak kalau nanti lu juga udah gede, lu jatuh, orang tua cuma bisa jadi penonton. Iya kan? Ya itu yang membuat gue juga mikir kayak, oh ya juga ya, karena pada saat nanti gue udah gede pun ya orang tua gue cuma bisa jadi penonton yang kayak, oh kasihan ya, oh sakit ya, oh jatuh ya. Tapi mereka bilang bahwa orang tua nggak ngerasain itu, yang ngerasain lu. Oh jadi lu ya. Jadi mulai diajarkan berpikir untuk apa setiap tindakan yang gue lakukan, gue harus memikirkan dulu tuh, baik atau tidak, buruk atau enggaknya, itu yang harus dipikirin. Wah enak dong, maksudnya bokap nyokap kalau pikiran begitu, ya nggak kayak bokap lu berarti bukan orang tua lu bukan yang tipe-tipe Enggak yang bukan tipe yang kolot zaman dulu gitu loh. Iya, makanya udah ya modern dikit lah. Iya. Mereka belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Misalkan contoh kayak hal kecil lah, mereka belajar tentang sosial media itu apa sih? Anak-anak pakai sosial media kenapa? Jadi bukan ngejudge kayak kan banyak orang tua yang zaman sekarang kayak lu megang handphone mulu lu. Ya kan? Tapi lu tidur mulu lu gitu. mereka mencoba untuk menyesuaikan dan berusaha semaksimal mungkin ya mengerti. Lo sama adek lu juga gitu? Maksudnya adek lu pun sama? Cuman itu balik lagi ya, kita juga nggak tahu jalan dia kan orang beda-beda. Kalau kayak misalkan adik gue diberikan kebebasan tapi akhirnya dia misalkan memilih jalannya seperti A, gue mungkin jalannya di B. Karena yang kayak nyokap gue dan bokap gue juga selalu ngomong bahwa satu perut belum tentu juga sama karakternya. Anak lo juga gitu kan? Iya. Maksudnya apalagi anak lo dua-duanya cewek, walaupun sama-sama cewek, walaupun satu perut ibunya, tapi pasti karakternya beda. Atau sama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, yang gede kalem. Yang kecil kayaknya agak... Oh iya, lu banget lah? Yoi. Ya, kalau yang gede kayaknya gue banget. Yang ketemu gue berarti yang kecil dong? Yang kecil. Iya, yang kecil. Kok lu lupa gitu sih? Gue lagi mikirin bener nggak? Ya kadang-kadang kan lu lagi jalan sama... Kayak gue jalan sama anak gue itu kan yang gede. Dibilangnya jalan sama ABG lagi. Waduh, repot tuh. Nggak, waktu dulu lu gandeng yang kecil kok, yang gendut. Yang gendut kan? Berarti salah ya. Iya, pasti kan punya karakter yang beda-beda kan. Sehingga mungkin di saat gue nggak tahu teman-teman gue udah nikah atau belum berpikir seperti itu. Tapi kadang-kadang karena figur gue juga berteman sama orang yang lebih tua, terus habis itu gue juga sekarang punya teman ngobrol sama lu, sehingga akhirnya kadang-kadang gue berpikir bahwa pada saat lu nikah tuh ngedidik anak tidak segampang yang kayak orang ngomong gitu loh. Oh, wow.
Iya kan? Emang enggak. Maksudnya ada hal-hal yang sering yang gue dengar pada saat kalau yang seumuran gue kayak udah nggak apa-apa nikah aja, nanti juga aura bapaknya juga keluar, aura ibunya juga keluar, ntar juga bisa sendiri. Ya, gue selalu bilang bahwa ya lu aura bapak-bapak sama ibu-ibu lu juga pasti akan ada karena lu tua. Iya. Tapi bisa ngedidik atau enggak tuh nggak bisa kalau lu nggak belajar, ya nggak sih? Iya, tapi ya itu nanti ya apa sih orang bilang juga kan nanti secara natural lah lo pasti, tapi enggak juga. Kan bener berarti kan yang gue pikir. Kadang-kadang tuh ada orang yang masih pengen main lah, masih ya pokoknya pikirannya tuh nggak ke anak, itu ada juga. Karena emang dari dulu tuh salah satu hal yang paling gue sering perdebatkan juga sama pasangan gue, yang sekarang enggak, yang dulu. Oh. apa yang lu debatin itu apa? Bukan masa debatin sih, tapi lebih ke arah kayak gue sering dibilang kayak lu terlalu tua mikirnya, terlalu jauh pada saat lu sudah mau menikah atau berpikir bahwa nanti ke depan tuh kayak gimana gitu loh. Karena gue selalu bilang sama mereka bahwa anak itu lahir itu ibarat kata kasarnya nol, putih. Oh iya. Nah, dia jadi orang karena orang tuanya sebenarnya secara tidak langsung. Di luar itu nanti ada gennya lah, ada sifat bawaan lah, segala macam. Tapi itu karena dia ngeliat orang tuanya seperti apa. Dan kalau lu nanti nikah, terus habis itu lu cuma bilang bahwa ya nanti aura ibunya juga keluar. Lu nggak tahu aura ibu lu yang mana yang keluar. Iya kan? Kalau tiba-tiba keluarnya aura ibu tiri kan kita juga nggak tahu. Ya kan? Kan nggak tahu kan? Dan tanpa sadar. Belum lagi juga, ini pandangan gua ya. Nggak tahu di lu, makanya kan gue dengan ada lu juga seneng juga. Gue punya figur seorang kakak jadinya kan, nggak om. Bukan om Kakak. Lebih baik gue ngomong baik kakak. Kakak beda jauh. Dimana kayak gue bisa sharing apa yang gue pikirin selama ini. Dan berarti bener dong, kita nikah bukan berarti suatu saat nanti kayak tiba-tiba jadi bapak bijak kayak lu. Dibilang bijak juga enggak, maksudnya tapi kan kita kan kayak lu itu kan jadi secara nggak sadar itu lu nanti akan ini loh, apa namanya, lu ini yang lo omongin sekarang nih lu akan terapin nanti itu secara nggak sadar gitu. Jadi lu maunya tuh anak lu begini, ya itulah makanya itu anak dibilang itu cerminan orang tua. Ya orang tua ngajarnya seperti apa ya begitulah jadinya anak. Dan mereka tuh mengcopy kita tuh hampir 90%? Iya. Jadi coba, bener nggak? Gue kadang-kadang bukan suka marah ya, atau bukan suka komplain adalah, gue tidak setuju pada saat kalau ada orang tua bilang kayak, wah gila nih anak gue nakal banget, nggak mau dengerin gue. Ya karena dia mirip lu. Iya kan?